Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Video kali ini kita akan membahas tentang gaya. Lebih tepatnya adalah tentang resultan gaya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Gaya yang bekerja pada sebuah benda dapat lebih dari satu gaya. Contohnya, pada gambar berikut kita bisa lihat ada sebuah mobil box yang didorong oleh 3 orang, masing-masingnya 800 Newton, 2000 Newton, dan 600 Newton. Jika pada sebuah benda bekerja 2 atau lebih gaya, maka gaya-gaya tersebut dapat dijumlah sehingga diperoleh gaya pengganti atau gaya total yang disebut dengan resultan. Dia dilambangkan dengan huruf R kapital atau sigma F, sehingga kalau digambarkan bisa lihat seperti berikut. Menjadi mobil box itu ditorong oleh satu orang yang gayanya 3400 Newton, di mana 3400 Newton ini adalah jumlah dari 600 ditambah 200 ditambah 800. Gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda dapat berupa gaya sejajar atau segaris, baik itu vertikal maupun horizontal, atau bisa juga membentuk sudut tertentu. Nah, yang pertama kita lihat yang gaya sejajar terlebih dahulu, sejajar atau segaris. Di sini saya ambil gambarnya yang contohnya yang horizontal, ya. Ada 4 buah gaya F1, F2, F3, dan F4. F1, F2, F3 searah, dan F4 berlawanan arah. Nah, umumnya gaya yang berarah ke atas atau ke kanan diberi tanda positif, sedangkan ke bawah atau ke kiri diberi tanda negatif. Ini mengacu pada grafik Kartesian, di mana sumbu Y positif itu ada di atas, dan sumbu X positif itu ada di kanan. Ya, kemudian Y negatif ada di bawah, kemudian X negatif ada di kiri. Nah, sehingga jumlah gayanya atau resultan gayanya dapat dihitung dengan cara menjumlahkan keseluruhannya, yaitu F1 ditambah F2 ditambah F3 dan ditambah, karena di sini ada F4 ya sebagai contoh, jadi ditambah negatif F4. Atau langsung min F4 gitu juga boleh. Ya, dan seterusnya. Ini karena ada 4 gaya, jadi saya tulis seperti ini. Kalau ada lebih dari gaya, ya tinggal dijumlahkan saja. Dan jangan lupa, kalau ke kanan tandanya positif, kalau ke kiri tandanya negatif. Begitu juga yang vertikal, kalau yang ke atas positif, yang ke bawah negatif, caranya sama, seperti ini. Nah, bagaimana kalau gayanya membentuk sudut tertentu? Misalnya pada gambar berikut. Ada mobil box ditarik oleh gaya F1 dan F2, di mana F1 dan F2 itu membentuk sudut tertentu. Di sini misalnya sudutnya alfa. Nah, untuk benda yang ditarik oleh 2 buah gaya yang bentuk sudut alfa, ini tidak bisa menggunakan yang seperti ini. Dijumlahkan semuanya seperti biasa. Nah, untuk 2 gaya yang bentuk sudut ini, dia harus menggunakan rumus khusus, yaitu sigma F sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 dikali cos alfa. Nah, ini rumus yang ini nanti akan kalian temui di SMA, di kelas 10 SMA. Kemudian untuk tingkat SMP, umumnya sudut yang terbentuk adalah 90 derajat, saling tegak lurus. Maka rumus di atas menjadi rumus Pitagoras. Jadi maksudnya, di sini saya gambar ya, untuk SMP itu biasanya dia membentuk sudut 90 derajat. Misalnya yang satu ke atas, yang satu ke kanan. Ya. Sudutnya adalah 90 derajat. Nah, sehingga seperti ini resultan gayanya menggunakan rumus Pitagoras, yaitu sigma F sama dengan F1, akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Asalnya dari rumus ini aja. Kenapa? Karena nilai dari cos alfa, yaitu cos 90 derajat, itu sama dengan 0. Sehingga 2 dikali F1 dikali F2 dikali 0, hasilnya 0. Sehingga sisanya tinggal akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat, atau yang selanjutnya dikenal dengan rumus Pitagoras.
kuras. Oke, sekarang kita langsung bahas contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, hitunglah gaya total yang bekerja dan arah gerak benda-benda berikut. Jadi yang ditanya adalah gaya total atau resultan, serta arah gerak benda-bendanya. Ya, di sini ada 3 soal, ada garis-garisnya ini, jadi kita bahas satu-satu. Yang pertama soalnya seperti ini. Ada sebuah kotak ditarik, diberi gaya 10 Newton dan 20 Newton yang arahnya ke kanan. Maka otomatis kotak ini pasti akan bergerak ke kanan. Ya. Sehingga kita bisa hitung sigma F sama dengan, karena dua-duanya ke kanan, berarti 10 ditambah 10. Sehingga 20 ya maksudnya ya. 30 Newton ke kanan. Sekarang contoh yang kedua. Sebuah benda diberi 3 buah gaya. 7 Newton ke kanan, 5 Newton ke kiri, dan 14 Newton ke kanan. Maka berarti sigma F sama dengan, nah ini positif ya, positif, positif, yang ini negatif. Berarti 7 Newton ditambah 14 dikurang 5. Sehingga hasilnya menjadi 16 Newton ke kanan. Ya. Intinya lihat saja gaya yang lebih besar mana. Kalau lebih besar ke kanan, berarti dia gerak ke kanan. Kalau lebih besar ke kiri, berarti dia gerak ke kiri. Contoh soal yang berikutnya. Sebuah benda diberi 4 buah gaya, 10 Newton ke kanan, 12 Newton ke kiri, 8 Newton ke kiri, dan 5 Newton ke kanan. Yang ke kanan kita beri tanda positif. Positif, yang ini positif, yang ke kiri negatif, negatif. Sehingga di sini sigma F-nya, sigma F ya ini ya. Sigma F sama dengan, kita tulis yang kanan dulu lah. 10 ditambah 5, baru kemudian yang ke kiri, min 12, min 8. Sehingga hasilnya adalah 10 tambah 5 itu 15, 15 dikurang 12 itu berarti 3, 3 dikurang 8 menjadi min 5 Newton. Berarti ini arahnya adalah sama dengan 5 Newton ke kiri. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Hitunglah gaya total yang bekerja dan arah gerak benda-benda berikut. Kita bahas yang pertama dulu. Kali ini yang arahnya vertikal. Ada sebuah benda diberi 2 buah gaya 10 Newton ke atas dan 20 Newton ke bawah. Kita beri tanda dulu, ini negatif dan yang ini positif. Ke atas positif, ke bawah negatif. Maka sigma F-nya sama dengan 10 dikurang 20. Hasilnya adalah min 10 Newton. Min 10 Newton artinya 10 Newton ke bawah. Ya. Berarti benda ini akan bergerak ke bawah karena lebih besar ke bawah, 20 Newton. Kemudian yang berikutnya ada 3 buah gaya yang bekerja pada sebuah benda. 7 Newton ke atas, 14 Newton ke atas, dan 5 Newton ke bawah. Ini positif berarti karena arahnya ke atas, positif, dan ini negatif karena arahnya ke bawah. Sehingga sigma F sama dengan 14 Newton ditambah 7 Newton dikurang 5 Newton. Maka menjadi 16 Newton ke atas. Kemudian soal yang ketiga. Ada 4 buah gaya, 8 Newton ke atas, 10 Newton ke bawah, 5 Newton ke bawah, dan 12 Newton ke atas. Sehingga di sini sigma F bisa kita tulis. Sigma F sama dengan, ini ke bawah negatif, ke atas positif, negatif, dan ini
positif. Sehingga kita tulis dulu yang positif, 8 ditambah 12, kemudian dikurang 5, kemudian dikurang 10. Maka hasilnya adalah 8 ditambah 12 itu 20, dikurang 5, 15, dikurang 10, menjadi 5 Newton ke atas. Sekarang contoh soal yang ketiga. Hitunglah gaya total yang bekerja dan arah gerak benda-benda berikut. Nah, yang berikut adalah sebuah kotak diberi gaya 3 Newton ke atas dan 4 Newton ke kanan. Nah, ini berarti dia membentuk sudut. Sudutnya ini 90 derajat ya, antara F3 Newton dan 4 Newton ini sudutnya 90 derajat. Nah, untuk yang seperti ini, cara menghitungnya adalah dengan sigma F sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sama dengan akar 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16. Sehingga menjadi akar 9 tambah 16 itu adalah 25. Akar 25 itu adalah 5 Newton. Nah, untuk soal yang membentuk sudut ini, biasanya untuk SMP dia tidak ditanyakan arahnya. Karena arahnya nanti ada rumus khusus ya, yang ada hubungannya dengan tangan yang akan kalian pelajari di kelas 10 SMA. Ya, sehingga di sini kita gambarkan aja ya. Karena ini 3 Newton ditarik ke atas, 4 Newton ditarik ke kanan, maka otomatis bendanya nanti akan bergerak seperti ini. Ya, tinggal ini kita proyeksikan, yang 4 Newton kita proyeksikan ke atas, 3 Newton yang ke sini, sehingga berarti nanti resultan gayanya atau bendanya akan bergerak ke sini. Ya. Ini si sigma F-nya. Akan berarah seperti ini, dan ini sudutnya. Kemudian soal yang berikutnya, ada sebuah benda diberi 6 buah gaya. 8 Newton ke atas, 15 Newton ke bawah, 10 Newton ke kanan, 3 Newton ke kiri, 5 Newton ke bawah, dan 12 Newton ke bawah. Nah, untuk yang seperti ini, kita kerjakan perbagian. Yang vertikal-vertikal dulu, yang horizontal-horizontal dulu. Nah, kita beri tanda dulu. Misalnya yang ke atas ini positif ya. Yang ke atas jelas positif ya. Ke atas positif, yang 15 Newton ini ke bawah berarti negatif. Yang 3 Newton ini ke kiri berarti negatif. 5 Newton ke bawah negatif. 12 Newton ke bawah negatif. 10 Newton ke kanan positif. Ya. Sehingga kita cari dulu yang horizontal. Horizontal itu identik sama sumbu X. Sehingga kita bisa tulis sigma Fx-nya itu sama dengan 10 dikurang 3. Maka hasilnya adalah 7 Newton. 7 Newton ini ke kanan ya. Ke kanan. Kemudian setelah itu kita cari yang vertikal. Vertikal itu identik dengan sumbu Y. Maka kita tulis sigma Fy. Nah, untuk yang Y ini yang positif ada 8. 8 Newton. Sisanya negatif, maka berarti tinggal min 15, min 5, kemudian min 12. Hasilnya adalah minus 24 Newton. Ini artinya 24 Newton ke bawah. Nah, sehingga kotaknya gayanya lebih sederhana. Menjadi kotak bendanya yang 7 Newton ke kanan. Yang ini yang tadi ya, yang sigma Fx. Ini yang 7 Newton. Kemudian sigma Fy-nya 24 Newton ke bawah. Lebih panjang ya, karena lebih besar. 24 Newton. Yang ini sigma Fy-nya. 24 Newton. Nah, sehingga ini vertikal sama horizontal itu otomatis sudutnya 90 derajat. Nah, sekarang baru kita bereskan dengan persamaan Pitagoras, yaitu sigma F sama dengan
akar, di sini langsung ya, langsung yang Fx 7 Newton, 7 berarti 7 kuadrat, ditambah yang ini 24 kuadrat. Sehingga hasilnya akar 7 kuadrat itu 49, ditambah 24 kuadrat itu 576, sehingga menjadi akar 576 ditambah 49. Hasilnya 625. Nah, akar 625 itu adalah 25. Jangan lupa satuannya Newton. Ya. Kalau digambarkan, misalnya kalau minta digambarkan, maka arahnya tinggal kita buat seperti ini. Fx-nya kita buat proyeksikan di sini. Ini Fx-nya, kemudian yang ini Fy-nya. Sehingga si benda ini nanti akan bergerak ke sini. Ya, ini sigma F. Totalnya ya, sudah X sama Y. Nah, kira-kira begitu untuk resultan gaya. Semoga video ini bermanfaat, selamat belajar, dan terima kasih.